Pada zaman dahulu, di daerah Jawa Tengah, ada seorang janda yang sudah tua, Borondo namanya. Pekerjaannya hanya mencari kayu bakar di hutan. Sudah lama sekali Borondo ingin sekali mempunyai seorang anak. Tapi ia hanya janda miskin, lagi pula sudah tua. Bagaimana mungkin Borondo bisa mempunyai anak? Pada suatu ketika, sehabis mengumpulkan kayu bakar, Borondo duduk beristirahat sambil mengeluh. Seandainya saja aku mempunyai anak, pasti beban hidupku akan ringan, sebab ada yang membantuku bekerja, kata Borondo. Tiba-tiba bumi bergetar seperti ada gempa bumi. Di hadapan Borondo muncul raksasa yang bertubuh besar dengan wajah yang sangat menyeramkan. Borondo menggigil ketakutan. Kemudian raksasa itu berkata, "Hei Borondo, aku dengar kau menginginkan anak ya. Aku bisa mengabulkan permintaanmu, tapi ada syaratnya." "Apa itu syaratnya, raksasa?" "Jika anakmu sudah berumur 16 tahun, berikan dia padaku. Akan kujadikan santapanku." Karena inginnya sekali Borondo mempunyai anak, Borondo tidak berpikir panjang lagi. "Baiklah raksasa." Kemudian raksasa itu memberikan biji mentimun kepada Borondo. Sampainya di rumah, Borondo menanam biji mentimun itu di halaman belakang rumahnya. Ajaib loh teman-teman. 2 minggu kemudian, biji mentimun itu berubah menjadi tanaman yang buahnya sangat lebat. Di antara sekian banyak buah, ada satu buah yang paling besar, warnanya kekuningan. Dan jika buah itu terkena sinar matahari, warnanya keemas-emasan. Borondo segera memetik buah itu dan membawanya ke rumah. Sampainya di rumah, Borondo membelah buah itu dengan perlahan-lahan. Ajaib loh teman-teman, ternyata isi buah itu adalah seorang bayi. Borondo berkata, "Ternyata raksasa itu tidak berbohong. Sekarang aku mempunyai anak." Borondo menamakan bayi itu dengan nama Timun Emas. Hari, bulan, dan tahun pun berganti. Timun Emas tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat cantik. Pada suatu hari, ketika Borondo dan Timun Emas bersiap-siap pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar, tiba-tiba bumi bergetar seperti ada gempa bumi. Dan diusul dengan suara tawa yang menggelegar. "Hai Borondo, mana Timun Emas? Aku sini untuk menagih janji." Borondo segera memeluk Timun Emas dan menyuruh Timun Emas untuk bersembunyi di kolong tempat tidur. Borondo segera menemui raksasa itu. "Raksasa, aku takut kedatangan raksasa ke sini untuk mengambil
tahun kemudian, Timun Mas tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat cantik. Kulitnya kuning langsat. Borondo sangat menyayangi Timun Mas, tapi Borondo cemas akan teringat janjinya kepada si raksasa. Ada suatu malam, ketika Borondo sedang tidur, Borondo mendengar suara gaib dalam mimpinya. "Hai Borondo, jika anakmu ingin selamat, maka pergilah ke Bukit Gandul." Keesokan harinya, Borondo pergi ke Bukit Gandul. Di sana, Borondo bertemu dengan seorang pertapa. Pertapa itu memberikan 4 bungkusan yang berisi biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Pertapa itu memberikan khasiat benda-benda itu. Sesampainya di rumah, Borondo memberikan 4 bungkusan itu kepada Timun Mas. "Ini Timun Mas, sekarang kamu tidak perlu takut lagi karena kamu sudah memiliki penangkalnya." Tiba-tiba bumi bergetar. Itu tanda raksasa akan datang. Kemudian raksasa itu berkata, "Hai Borondo, mana Timun Mas? Aku sudah sangat lapar." Borondo segera menyuruh Timun Mas untuk pergi lewat pintu belakang. "Cepat Timun Mas, kamu pergi lewat pintu belakang." "Baiklah Bu." Timun Mas segera berlari lewat pintu belakang. Borondo segera menemui raksasa itu. "Maaf raksasa, ternyata Timun Mas sudah pergi lewat pintu belakang." "Apa kau bilang? Kurang ajar!" Karena kesaktian si raksasa, raksasa dapat melihat Timun Mas dari jarak yang cukup jauh. Kemudian raksasa itu berkata, "Walau kau lari ke ujung dunia, akan kutangkap kau Timun Mas." Karena mulai kelelahan, Timun Mas membuka bungkusan yang pertama yang berisi biji mentimun. Timun Mas cepat-cepat menaburkan biji mentimun itu ke tanah. Ajaib loh teman-teman, biji mentimun itu berubah menjadi tanaman yang sangat lebat. Kemudian raksasa itu memakan buah mentimun itu dengan sangat lahap. "Buah mentimun ini dapat menambah tenagaku." Kemudian raksasa kembali mengejar Timun Mas. Timun Mas cepat-cepat membuka bungkusan yang kedua yang berisi jarum. Timun Mas menaburkan jarum itu di hadapan raksasa. Jarum itu berubah menjadi hutan bambu yang sangat lebat. Tanpa kesaktian raksasa, raksasa dapat melewati hutan bambu yang sangat lebat itu. Kemudian raksasa terus mengejar Timun Mas. Karena terdesak, Timun Mas membuka bungkusan yang ketiga yang berisi garam. Timun Mas cepat-cepat menaburkan garam itu di hadapan si raksasa. Garam itu berubah menjadi lautan yang sangat luas. Tiba-tiba tubuh raksasa itu tercebur ke lautan yang sangat luas itu. Karena kesaktian raksasa, raksasa dapat berenang dan kembali mengejar Timun Mas. Timun Mas cepat-cepat membuka bungkusan yang keempat yang berisi terasi. Lalu Timun Mas menaburkan terasi itu di hadapan si raksasa. Terasi itu berubah menjadi lumpur yang sangat panas. Tiba-tiba tubuh raksasa itu tercebur ke lautan yang sangat panas itu. Raksasa meronta-ronta dan meminta tolong, tetapi usaha raksasa tidak berhasil. "Tolong Timun Mas, tolong! Aku berjanji tidak akan memakanmu Timun Mas. Tolong Timun Mas." Namun tubuh raksasa itu sedikit demi sedikit masuk ke dalam dasar lumpur yang panas itu. Akhirnya Timun Mas dapat bernapas dengan lega. Timun
di desa itu. Nah teman-teman, kita berusahalah untuk selalu berbuat baik. Karena orang yang baik dan berhati mulia, insya Allah akan selalu mendapatkan pertolongan. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Burung Irian dan Cendrawasih cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Dan pemenangnya. Ya inilah untuk lomba pendongeng kaligrasi akan dibacakan oleh Ibu Dr. Anda Syafriani Lubis. Ladies and gentlemen, we have task included activities of fairs type of event. Lomba mendongeng sketsa sakral PAU 2 tingkat SD. Juara 3 jatuh pada cerita Sang Kuryang dengan nilai 623 diraih oleh Ananda. M. Malik Naufal Sukri dari SD Dharma Sakya Putih. Juara 2 diraih dengan judul cerita Tupai Bercula dengan nilai 660 diraih oleh Ananda Asia Pranasti SM dari Juara 1 diraih dengan nilai 680 jatuh pada Ananda Raka Sakuralingga dari SD Muhammadiyah 28. Untuk pembinaan lomba dongeng tingkat SD ini, juara 1 mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp350.000, juara 2 mendapat Rp300.000 dan juara 3 Rp250.000. Korupsi Rp45.000. Selamat buat para pemenang. Nanti dari langsung menemui bendahara untuk menyerahkan hadiah